A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Qarun memiliki kekayaan yang melimpah menjadi sangat sombong. Di samping Fir'aun, tokoh antagonis lain yang terkenal di zaman Nabi Musa alaihissalam adalah Haman dan Qarun. Haman adalah seorang pembesar Fir'aun dan hidup sezaman dengan Nabi Musa alaihissalam. Haman bertugas membantu Fir'aun dalam melaksanakan segala perintahnya. Jadi, Haman adalah menteri segala urusan. Haman itu gelar pendeta agung Dewa Amon, Ham. Di dalam bahasa Mesir berarti pendeta agung Dewa Amon yang menguasai semua dewa Mesir lainnya. Haman adalah kepala Khasanah dan lumbung negeri, dan juga yang mengepalai laskar-laskar dan semua ahli pertuangan di Tebes. Namanya adalah Nubunef, dan ia pendeta agung di bawah Ramses kedua dan putranya yang bernama Merenpah. Karena menjadi kepala organisasi kependetaan yang sangat kaya, merangkum semua pendeta di seluruh negeri, kekuasaannya dan wibawanya telah meningkat sedemikian rupa sehingga ia menguasai suatu partai politik yang sangat berpengaruh dan bahkan mempunyai suatu pasukan pribadi. Qarun adalah seorang yang kaya raya. Dia dihargai sekali oleh Fir'aun dan sangat mungkin ia bendaharanya. Agaknya ia pejabat yang mengawasi tambang-tambang emas milik Fir'aun dan seorang ahli dalam teknik penggalian emas dari tambang-tambang. Bagian selatan Mesir, wilayah Qarun terkenal dengan tambang-tambang emasnya karena akhiran an atau on berarti tiang atau cahaya. Maka kata menyebutnya Qur'an berarti tiang Qarun dan merupakan gelar menteri pertambangan. Qarun memiliki kekayaan yang berlimpah, menjadi sangat sombong. Saking sombongnya, ia bahkan menyebut tidak membutuhkan apapun karena merasa dirinya sudah sangat kaya. Termasuk Qarun mengatakan tidak butuh ampunan Allah Subhanahu wa taala serta tidak takut dengan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Surah 29 Al-Ankabut ayat 39. وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. Dan juga Qarun, Fir'aun dan Haman. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka Musa dengan membawa bukti-bukti keterangan-keterangan yang nyata. Akan tetapi mereka berlaku sombong di muka bumi dan tidaklah mereka orang-orang yang luput dari kehancuran itu. Surah 40 Al-Mu'min ayat 24. إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. Pada Fir'aun, Haman dan Qarun, maka mereka berkata, ia adalah seorang ahli sihir yang pendusta. Kisah Qarun memiliki harta yang melimpah. Awalnya, Qarun dikenal sebagai sosok yang pintar dalam berdagang. Ia juga mendapat julukan Munawir, yang artinya bercahaya. Qarun juga dikenal sebagai seorang yang memiliki suara yang merdu kala membaca kitab Taurat. Atas permintaan Qarun, Nabi Musa alaihissalam mendoakan agar Allah Subhanahu wa taala melimpahkan harta benda, bukan tanpa alasan. Nabi Musa alaihissalam mendoakan karena melihat Qarun selama ini
dikenal sebagai orang yang soleh. Korun adalah salah seorang anak paman Nabi Musa. Kemudian Korun menyeberang ke pihak Firaun, mendekati pusat kekuasaan, dan tentu saja mendapatkan banyak fasilitas, sehingga dengan cepat menjadi seorang konglomerat. Kekayaan Korun yang melimpah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyebutkan bahwa kunci-kunci gudangnya saja tidak mampu dipikul oleh seluruh orang yang kuat-kuat. Saking banyak harta yang dimiliki Korun, bahkan tak pernah pergi seorang diri. Dikisahkan bahwa setiap keluar rumah ia selalu berpakaian mewah, didampingi oleh 600 orang pelayan, terdiri dari 300 laki-laki dan 300 lagi pelayan perempuan. Bukan hanya itu, ia juga dikelilingi oleh 4.000 pengawal dan diiringi 4.000 binatang ternak dan 60 ekor unta yang membawa kunci-kunci gudang kekayaannya. Dengan kekayaan yang berlimpah ini, ternyata Korun menjadi ingkar dan berkhianat. Puncak kesombongan Korun terjadi saat ia merasa menjadi orang yang paling baik dari seluruh umat manusia. Saking sombongnya, ia bahkan menyebutkan tidak membutuhkan apapun karena merasa dirinya sudah sangat kaya. Termasuk Korun mengatakan tidak butuh ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta tidak takut dengan ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa alaihissalam difitnah. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan As-Saddi bahwa Korun mengupah seorang wanita tunasusila dengan imbalan harta yang banyak agar wanita itu membuat suatu kedustaan terhadap Nabi Musa alaihissalam. Pada suatu ketika, kalau Nabi Musa membacakan kitabullah di hadapan para pemuka Bani Israel, wanita itu melancarkan fitnahnya. Hai Musa, sesungguhnya kamu pernah anu dan anu mesum dengan diriku, ujar wanita tunasusila itu. Setelah wanita itu mengucapkan pernyataan tersebut di hadapan para pemuka Bani Israel, tubuh Nabi Musa alaihissalam bergetar karena takut. Selanjutnya, setelah sholat 2 rakaat, Nabi Musa mendatangi perempuan itu. Aku meminta kepadamu dengan nama Allah yang telah membelah laut dan menyelamatkan kalian dari Firaun, serta yang telah melakukan banyak mujizat. Sudilah kiranya engkau menjelaskan kepadaku tentang penyebab yang mendorongmu berani mengucapkan hal tersebut terhadap diriku, tanya Nabi Musa alaihissalam. Wanita itu menjawab, karena engkau telah meminta kepadaku dengan mendesak, maka aku jelaskan bahwa sesungguhnya Korunlah yang telah memberi aku upah agar aku mengatakan hal tersebut kepadamu. Dan sekarang aku memohon ampun kepada Allah dan bertobat kepadanya. Saat itu juga Nabi Musa alaihissalam menyungkur bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon kepadanya sehubungan dengan fitnah yang dilancarkan oleh Korun. Maka Allah menurunkan wahyunya yang menyatakan, aku telah memerintahkan kepada bumi agar ia tunduk kepada perintahmu. Lalu Nabi Musa alaihissalam memerintahkan kepada bumi untuk menelan Korun berikut rumah dan harta bendanya. Maka semuanya amblas ke dalam bumi. Akibat kesombongan Korun tersebut, ia kemudian mendapat azab yang pedih. Allah Subhanahu wa Ta'ala menenggelamkan ke dalam perut bumi beserta seluruh harta miliknya. Tafayun, sekitar 60 km dari Kairo, Mesir, dikenal satu tempat yang diberi nama Bukhairat Korun, ini Danau Korun. Konon di danau inilah ia mendirikan istana atau rumahnya, dan di sini pula ia dibenamkan. Di lokasi ini terdapat sebuah danau yang sangat luas. Panjang danau mencapai 30 km dengan lebar sekitar 10 km dan kedalaman mencapai 30-40 meter. Salah satu bukti arkeologis yang dapat dijumpai di lokasi tersebut adalah reruntuhan bangunan yang disinyalir sebagai tempat tinggal Korun yang berjarak sekitar 2 km dari Danau Korun. Menurut beberapa sumber, bangunannya masih berdiri kokoh tersebut adalah benteng yang dibangun oleh Korun.
Namun ada juga yang mengatakan bahwa bangunan tersebut adalah tempat tinggal. Nama Korun digandengkan dengan Fir'aun dan Haman. Fir'aun, Haman, dan tentaranya ditenggelamkan di Laut Merah, sedangkan Korun dibenamkan ke dalam bumi. Demikianlah akhir kehidupan yang tragis dari Korun. Mudah-mudahan kita dapat belajar dari kisah ini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.